Ya alhamdulillah beres semua. Polisi juga menjalankan tugasnya ya. Saya bantu sebisa mungkin gitu. Banyak sih tapi ya emang tanya aja ke Pak Polisi ya. Dari pagi sampai jam 2. Ya kalau curiga ada ya gitu. Ya kaget juga ada. Datang ke sana, pingin lihat wajah almarhum yang terakhir, nggak boleh. Dia nggak bolehin sama suaminya. Nggak boleh dibuka. Makanya sampai sekarang belum lihat wajah saudara, mama, kakak, paman. Kurang kayak katanya air mata jangan jatuh ke almarhum jenazah, kata suaminya. Makanya kurang nggak tahu ada di badan, di wajahnya ada biru-biru, itu kurang tahu. Kan nggak pernah kita ngejelekin mantan istri saya yang di Amerika, nggak pernah sejelekin. Beliau malah ya bikin cerita yang macam-macam. Pada saat ia bicara mengenai suasananya, itu memang kita ngelihat alis matanya mengalami penurunan. Artinya dengan kondisi ini, apakah dia terlihat sedih? Ya, dia ada terlihat sedih di situ, gitu loh. Cuman pada saat dia bicara mengenai pemakaman, ya kita perhatiin dia mengusap hidungnya. Pemakaman. Nah, entar, pasin dulu. Nah, pada saat bicara mengenai pemakaman, dia hidungnya diusap ya. Kalau usap hidung itu pertama itu keindikasi pertamanya gatel. Nah, pada saat dia gatel itu pertanyaannya kenapa gatel? Gatel itu karena ada pipa kapiler yang ada di hidung itu terbuka. Sehingga kenapa terbuka? Karena adrenalin naik. Apakah itu indikasi kalau orang tersebut berbohong atau tidak? Dia bisa bukan indikasi berbohong, tapi ada kecemasan. Di sini Mas Teddy ini menggambarkan dia menggaruk hidung karena ada kecemasan berkaitan dengan pemakaman. Artinya di sini dia bukan dia bohong sama pemakaman, kecuali ada kalimat apakah kamu melakukan tindakan A, B, C, kan nggak ada kalimat itu. Kalimatnya adalah orang menanyakan berkaitan sama pemakaman. Nah, pemakaman dia memiliki kecemasan. Kenapa dia cemas dengan pemakaman? Karena dia merasa kalimat berikutnya yang berhak ini adalah tuh suaminya. Bicara mengenai suaminya garuk-garuk lagi. Berarti satu, pemakaman yang membuat yang bersangkutan cemas. Kedua adalah suami, kata suami. Suaminya. Tuh, pada saat suaminya 2 kali. Dia nunduk. Kan yang berhak itu kan adalah saya nunduk nih sebagai suaminya. Pada saat nunduk itu orang biasanya kalau nunduk itu karena ada pengalaman emosional. Jadi orang nunduk itu tuh biasanya ada pengalaman emosional yang berkaitan dengan kata suami. Berarti banyak informasi yang belum. Harapan kalau saya pasti ya orang-orang yang cuman baca info sekilas atau nggak tahu, mungkin biarinlah. Buat saya mah ibaratnya mau dijudge jelek atau apapun. Ayat yang sudah dikebumikan ya, kalau tanpa alasan ya yang kuat berupa kedaruratan atau hajat yang mendesak, itu jelas tidak boleh dilarang. Otopsi dalam hal ini bedah mayat itu untuk keperluan 3 hal ya, misalnya untuk pendidikan, untuk bedah klinis, keilmuan ya. Kemudian yang ketiga untuk kepentingan pembuktian pengadilan, kalau misalnya
ini terkait masalah tindak kriminal atau ada kecurigaan, dugaan kuat kematian itu tidak wajar, misalnya diracun atau dipukul, ya, atau menurut fakta-fakta persidangan itu menuntut harus ada autopsi karena ada ketidakwajaran, maka hukumnya boleh. Dan otopsi itu sebenarnya adalah masih dalam rangkaian perpindahan. Agar memprosesnya cepat, karena saya ingin memindahkan mama segera, jadi harus lewat kepolisian agar bisa mempercepat semuanya, itu aja. Dan kalaupun mengotopsi hanya ingin tahu dan hanya ingin tahu kronologis yang sebenarnya seperti apa, agar tidak menjadi asumsi keluarga aneh-aneh, agar tidak menjadi bertanya-tanya, terus juga tidak menjadi dosa dan juga malah. Aku ingin memperjelas bahwa di sini pihak keluarga besar ada rasa ingin tahu tentang kronologis kematian almarhumah. Terus juga ada kesepakatan sama-sama keluarga besar, karena saya punya hak karena saya anak paling besar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.